Nah, ini menarik nih. Ya. Jadi sebenarnya kalau di value investing sendiri kan ada istilah Mr. Market ya. Tadi sempat Pak Yes. Sumadi bilang ya. Hmm. Artinya sebenarnya kita justru jangan ikut-ikutan dengan Mr. Market ya Benar. Pak ya. Ketika Mr. Marketnya ikut gila, kita ikutan gila ya nanti ya lama-kelamaan ya kita cut loss atau jual Ya. rugi gitu ya. Justru di value investing lebih ke arah menekankan ketika Ya. Mr. Market ini menawarkan harga yang atau lagi panik besar-besaran, disitulah kesempatan kita untuk supaya bisa menemukan ada bargain atau Ya. ada perbedaan antara harga dan nilai sesungguhnya. Nah itu inti dari value investing ya kira-kira ya Benar. Pak ya. Iya. Betul. Nah mungkin ada pertanyaan tambahan Pak. Kira-kira banyak orang yang mencoba untuk melakukan value investing, tapi juga ada yang sukses, ada yang gagal. Sebenarnya kira-kira kalau menurut Pak Sumadi dan Pak Billy, apa sih yang orang itu perlukan, skill apa yang orang itu perlukan agar bisa sukses untuk menerapkan value investing ini gitu ya? Karena banyak yang loh kok nggak jalan ya, sudah beli saham ini kelihatannya murah tapi kok malah tambah lebih turun ya, atau mungkin kok nggak naik ya, atau gimana? Nah kira-kira gimana Pak? Ada skill khusus nggak? Atau kenapa kok banyak orang yang gagal dalam berinvestasi? Nah, saya sih gini ya, pertama kali sebelum investing ya, ini kan udah cerita ada personal finance. Yang pasti saat kita mau berinvestasi, jangan sampai pakai uang panas. Ya, uang panas ini bukan artinya uang judi atau apa ya, mungkin uang judi pun juga jangan ya. Tapi uang yang istilahnya uang susu, uang sekolah anak, itu pun juga jangan dipakai, karena saat kita berinvestasi, kita kan beli intrinsic value-nya, ya. Kita tahu nih, harganya 100. Cuma nyampe 100-nya itu kapan, itu kita nggak tahu. Itu tergantung si market kapan akan menyadari, oh rupanya ini sebenarnya perusahaannya bagus. Akhirnya baru sadarin, ikut pada beli, baru akhirnya sampai bahkan bisa ngelewatin intrinsic value-nya. Saat ngelewatin intrinsic value-nya, ya udah kita jual. Bahkan di intrinsic value-nya kita udah jual. Sisanya biarin market aja rezekinya mereka. Nah, yang paling penting menurut saya ya pertama ya uangnya itu yang benar-benar uang dingin yang siap kita buat investasi, yang istilahnya kita siap untuk maraton. Kuncinya di situ. Jadi perjalanan investasi itu bukan sprint, tapi maraton. Kita harus kuat tahan panjang di situ sampai market itu menyadari bahwa barang yang kita punya ini itu memiliki intrinsic value, value-nya benar nih rupanya. Apa yang ini harganya seharusnya 1.000. Yang awalnya kita mungkin belinya Rp300, Rp400, akhirnya pada menyadari. Dan dari situlah kita mendapatkan untung sekaligus meminimalisir resiko. Karena kita belinya harganya murah sekali. Selisihnya itu yang kita sebutnya namanya margin of safety. Selisih dari intrinsic value dengan harga yang kita beli, margin of safety-nya. Jadi rasanya kita misalnya dengan beli, misalnya perusahaan harganya 1.000, ya, rupanya pas saat kita beli, rupanya di kas di bank ya per share kita, rupanya juga ada Rp1.000 juga per share, itu kan artinya murah sekali. Ya, kita kayak beli perusahaannya itu gratis, karena saat kita beli perusahaan itu juga dapat cash-nya. Kurang lebih kayak gitu sih. Oke. Saya mau... Dan mungkin... Oh ya, silakan Pak Billy. Ya, kalau tanya kenapa banyak yang gagal, Pak Dodi, simple sih, karena analisanya salah. Ya, okay. Faktor. Gitu. Kadang-kadang analisa itu susah gampang, Pak Dodi, sebenarnya. Gitu loh. Maksudnya, kebanyakan case yang saya ketemu ya, misalnya teman-teman saya sendiri, atau orang-orang di luar sana yang lagi belajar invest dan mungkin udah ngerti nih prinsip value investing, beli saham murah, perusahaan bagus yang murah gitu. Cuman kadang-kadang orang itu terlalu cepat ambil kesimpulan, Pak. Baru lihat sedikit udah pikir oh ini bagus. Padahal bagus itu apa aja dia nggak ngerti gitu loh, Pak. Gitu loh. Sedangkan kalau perusahaan bagus aja nggak ngerti, itu valuasinya gimana? Gitu loh. Banyak banget kan yang ngitung value merasa wah ini value-nya akurat nih. Ngitungnya pakai rumus ini. Gitu. Padahal nyatanya kalau mau dibuka ternyata transaksi afiliasinya banyak. Duitnya dikeruk keluar dari perusahaan misalnya. Nah, kalau udah kayak gitu kasusnya berhubungan dengan owner yang misalnya kurang honest, itu dan Anda masih bilang value-nya tinggi, ya itu kemungkinan besar juga yang salah ya yang analisa. Salah analisa lah. Gitu. Jadi terlepas ada yang bisa bilangnya value trap ya, Bill ya. Padahal sebenarnya nyatanya di situ transaksinya istilahnya bodong lah. Piutangnya ya, kita kan harus assess piutangnya itu masa perusahaan ini bisa setahun. Nah, itu yang sebenarnya yang perlu kita cek. Bukan artinya PBV di bawah 1 artinya murah, ya. PER di bawah 5 pun juga bukan artinya murah, kan ada banyak faktor di situnya. Ya. Oke. Nah, ini dimanipulasi ya. Ya, benar. Oke. Nah, ini yang tadi sempat saya juga ingin tanyakan ya. Di value investing simpelnya prinsipnya sebenarnya simple. Beli perusahaan yang bagus di harga yang murah, tapi
kenapa kok banyak yang salah? Karena menentukan bagusnya tadi belum tentu betulan bagus, artinya Pak Billy sempat bilang tadi ya, salah analisa, fundamental yang dianggap bagus ternyata aslinya tidak bagus karena kurangnya informasi atau kurangnya effort. Dan juga mungkin faktor berikutnya adalah misjudgment of value harusnya ya. Kita harusnya merasa perusahaan ini value-nya 1.000, tapi karena kita ada salah informasi dan ada bias-bias, ternyata perusahaannya harusnya jadinya 700 atau 800. Dan akhirnya muncul terminologi value trap ya, padahal kita sendiri yang salah menilai perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, kalau sudah sampai di sini, kira-kira Pak Billy dan Pak Sumadi bisa bagi tips nggak ke teman-teman investor ini, kalau menurut Pinting, kriteria perusahaan yang bisa dikatakan bagus itu apa sih? Kriterianya. Jadi kalau di kita itu istilahnya kan, kita pasti teman-teman tahu lah istilah kayak wonderful company yang biasa disebut oleh sama Opa Warren Buffett. Kalau di kita itu sebenarnya wonderful company itu apa sih? Balik lagi kan kita lihat bisnisnya ya. Jadi bisnis itu tentu ada yang butuh modal, ada yang modalnya ringan, ada modalnya yang berat ya, heavy capex gitu ya. Saat yang modal bisnisnya ringan sama yang modal bisnis yang besar ini kan bisa menghasilkan revenue ya. Revenue-nya itu ya kita bilangnya net profit margin-nya ya. Kalau bisnis yang modalnya ringan, terus omset net profit margin-nya juga besar kayak gitu, itu baru namanya wonderful company. Jangan sampai kita beli bisnis ya, udah modalnya berat ya, untungnya juga susah, marginnya bahkan sampai merugi. Misalnya contohnya apa, Garuda itu bisnis-bisnis yang sangat bahaya untuk dibeli. Bukan artinya maksudnya akan bangkrut atau gimana ya. Kalau di luar sana di US atau apa ada perusahaan yang airlines yang untung. Cuma masalahnya kalau di sini itu masalah heavy capex, belum ada modnya lah untuk Indonesia karena semuanya masih leasing kan. Perusahaan beli pesawatnya. Jadi belum istilahnya apa ya, pesawat di Indonesia masih berat untuk bisnis ini. Kenapa kita nggak pilih bisnis yang simple aja ya, kayak misalnya sawit yang memang heavy capex gitu, tapi produknya nomor 1 dibutuhin seluruh orang dunia, batu bara gitu ya, walaupun di heavy capex tapi bisa marginnya besar. Nah kayak gitu. Tapi kalau untuk yang bisnis wonderful ya itu yang tadi, yang modalnya kecil terus juga hasilin untungnya besar. Tapi kalau dapat bisnis yang modalnya besar, tapi untungnya besar, ya nggak apa-apa lah. Tapi jangan sampai dapatnya yang modalnya gede, untungnya kecil. Itu bahaya sekali. Itu namanya kebiasaan bisnis. Udah gitu belinya mahal lagi. Nah, waktu udah ya. Jadi yang penting kita tahu dulu bisnisnya itu. Nah, nanti decision mau investing apa enggaknya tergantung udah ada margin of safety apa enggak. Tapi at least kita udah punya standar dulu buat analisa. Misalnya nanti kita nggak tahu ya, misalnya nanti semua saham, harganya udah mahal semua, ya udah stay cash aja. Taruh di kantong aja. Kalau misalnya kalau kita baca buku Benjamin Graham ya, kalau saat nggak ada yang bagus buat ini, nggak apa-apa, taruh di bonds. It's wise investing juga kok. Maksudnya nggak ada masalah gitu. Kalau memang nggak ada perusahaan yang menurut kita ya, kita kan circle kompetensinya juga belum tentu, sebenarnya ada yang murah, tapi kita belum tahu nih. Ya jangan invest di situ, karena spekulasi di situ. Dan di luar sana juga ada yang bahaya ya. Jadi dia ngerasa dia tahu tuh saham, padahal dia nggak tahu. Ya, itu yang paling ngeri, itu yang tengah-tengah. Sebenarnya kita sebagai manusia kita harus tahu apa yang kita tahu dan kita yang tidak tahu. Ya, kalau kita nggak tahu, ya kita jangan masuk. Kalau kita tahu ya masuk. Tapi yang bahaya itu yang kita tengah-tengah. Kita anggapnya kita tahu, padahal kita nggak tahu sama sekali. Ini yang bahaya sekali, dan banyak orang yang terjebak di sini yang ujung-ujungnya itu gampang terlena sama market. Ya, di mana karena dia masih ragu-ragu saat market tiba-tiba krisis atau apa. Dia panik, bener nggak ya waktu itu saya analisa atau gimana? Nah, karena dia nggak punya kepercayaan diri, karena analisanya kurang mendalam. Dan itu banyak yang masih orang yang di tengah-tengah ini, yang istilahnya nanggung-nanggung ini, yang terjebak dan gagal lah, gitu. Yang justru yang bikin bahayanya itu bukan apa yang kita nggak tahu gitu loh, tapi apa yang kita nggak tahu, tapi kita pikir kita tahu. Iya. Gitu loh. Itu sangat bahaya sekali. Itu yang bahaya banget gitu loh. Akhirnya berpikir, wah kayaknya ngerti nih. Padahal sebenarnya nggak ngerti, terus beli banyak. Wah, waktu rugi kan jadi sakit, Pak. Kalau misalnya kita nggak tahu kan kita nggak beli jadinya. Kecuali memang ada orang-orang yang memang doyan judi ya, yang asal beli-beli ya itu udah beda cerita lagi gitu. Cuman ketika kita bilang orang mau beli investment banyak, beli saham itu banyak misalnya, yang bisa membunuh orang itu ketika berpikir kalau dia tahu padahal dia nggak tahu gitu. Jadi definisi taunya itu aja belum jelas gitu loh, Pak, buat dia. Yeah. Nah, apalagi taunya cuma sekedar tahu doang, dikasih tahu teman, terus dikasih tahu orang-orang lain yang
tanda petik. Makanya kita di Think itu ya, kita saat bikin study case itu bener-bener ya kalian pelajarin. Kita bukan artinya kalian baca study case kita artinya kalian langsung ngerti nih satu sektor call, nggak bisa. Bener-bener itu satu persatu perusahaan. Kalau mau bikin seidentik ini, at least udah ada frameworknya. Kalau frameworknya bisnisnya consumer goods kurang lebih kayak gini, harus lihat productionnya, beli dari mana, afiliasi itunya, kurang lebih sama. Tapi saat mau bikin buat analisa Mayora misalnya, ya kurang lebih sama frameworknya, tapi harus tetap do the job gitu. Bukan artinya udah bisa analisa consumer goods satu perusahaan, artinya semua consumer goods bisa. It's a different business gitu. Cimory juga bisa beda, ICBP ya beda, Mayora beda, masing-masing harus di-assess satu persatu. Gitu. Oke, jadi memang untuk membedakan mana yang kita tahu dan benar-benar tahu dan mana yang kita tidak tahu tapi kita merasa tahu itu cukup susah ya Pak ya. Dan memang saya sepakat tadi ya, untuk tiap-tiap sektor atau tiap-tiap industri pasti beda cara analisanya, dan makanya seperti yang Pak Sumadi dan Pak Billy katakan sebelumnya, investing by formula dengan melihat rasio-rasio itu akan susah untuk bisa sukses. Karena itu kan menggeneralisir ya. Cara berpikir yang harusnya kompleks, framework yang beda-beda tiap sektor dipukul rata dengan ROE-nya berapa, DER-nya berapa, PER-nya, PBV-nya berapa. Nah, itu yang mungkin bisa menjadi teman-teman mungkin investor ya yang memang masih kesulitan dalam mencari framework yang seperti apa, bisa consider Think ya, karena di Think itu setahu saya sempat melihat ada banyak report GGRM ya, terus ada SCMA, industri yang benar-benar saya nggak tahu loh, industri di SCMA MNCN itu seperti apa, jadinya jadi tahu kurang lebih, jadi tahu kira-kira seperti ini. Saya ingat juga kalau nggak salah Pak Sumadi atau Pak Billy ya yang bilang ada cost per reach. Ya, cost per reach dari iklan itu benar, ternyata di sekian. Di media, benar. Ya, di media kan cost per eyeball, cost per eyeball. Cost per eyeball ya, cost per eyeball. Jadi hal-hal kayak gini kalau seandainya memang kita tidak punya banyak waktu, di Think ini yang bisa bantu untuk mempersingkat. Intinya seperti itu ya, Pak ya. Jadi at least ada pembanding ya. Ada pembanding dari research-nya gitu. Dan di sini kita jadi tahu kira-kira ternyata ini loh yang sebelumnya kita itu tidak tahu. Kita merasa sudah cukup tahu, ternyata terbantu dengan point of view lain. Intinya seperti itu ya, kurang lebih ya Pak ya. Nah, mungkin kita coba tadi kurang lebih sudah kebayang untuk framework dari menilai suatu perusahaan seperti apa ya, kurang lebih. Nah, permasalahannya adalah setelah kita sudah tahu perusahaan tersebut, pemilihan atau komposisi investasinya kalau menurut Think itu seperti apa, Pak? Ada yang bilang kalau seandainya mau investasi, diversifikasi aja sebanyak-banyaknya. Kalau bisa punya 10, 20, 30, dan seterusnya gitu ya. Supaya kalau ada satu yang tumbang, masih ada yang lainnya yang bisa menahan. Nah, boleh nggak Pak kira-kira diceritakan kalau menurut kepercayaan dari Think ataupun value investing, idealnya seperti apa sih kalau kita tuh menyusun portfolio investasi? Ya, jadi kalau secara portfolio ya, itu sebenarnya pertama-tama sangat tergantung dari aset yang dipunyanya dulu ya, AUM-nya istilahnya. Kalau misalnya kita lihat Warren Buffett, kenapa dia bisa portonya lebih dari 30 ya? Karena dia dananya itu besar sekali ya. Mau nggak mau dia harus istilahnya, dan dia pun punya extra hand untuk bantu dia analisa yang lain. Cuma kalau kita sebagai retail investor, rasanya kita pegang 5-4 perusahaan aja untuk kita keep up dengan istilah industrinya itu. Terus kita buat pastiin apa yang kita analisa ini sesuai dengan yang kita ekspektasikan. Itu rasanya 4 saja udah istilahnya udah cukup berat ya. Apalagi kalau teman-teman yang di luar sana masih full time kerja di tempat lain, kerja kantoran atau anything, punya bisnis, itu rasanya 4 aja udah cukup. Cuma untuk ngejawab ini sebenarnya balik lagi tergantung opportunity cost juga. Opportunity cost apa? Misalnya kita melihat, di sini intrinsic value-nya 1.000. Sekarang dijualnya harganya 500. Tapi ada saham yang satu lagi, intrinsic value-nya anggapnya 1.000 juga sama. Tapi harganya sisa Rp100. Rp100. Pasti saya tentu akan fat pitch ya, kita pukul sekencang-kencangnya yang di saham satunya aja. Kenapa?
Karena saya udah anggapnya keyakinannya sama semua ya. Kita udah analisa mendalam, udah yakin, udah istilahnya udah assess, bahkan udah sampai tanya orang-orang yang bisa dipercaya lah, informasi terpercaya, ya kenapa enggak? Kita masukin yang di 100 yang itu, yang saham yang kedua. Yang harganya sekarang 100, yang intrinsic value 1000. Itu kenapa enggak? Ya itu pun sebenarnya balik lagi, semuanya ada resikonya. Amit-amit yang saya analisa tidak sesuai, ya saya ke hit, ya istilahnya kerasa sekali portfolionya gitu. Misalnya industri yang itunya lagi kena, ya pasti kena seni, karena portfolio saya terlalu terlalu istilahnya terlalu satu produk gitu. Nah, cuma daripada melakukan diversification, beli saham banyak 10, diversifikasi itu bukan artinya diversification ya. Kalau kita beli saham yang kita nggak ngerti, cuma bilangnya for the sake of diversification, itu namanya ngerusakin return-nya teman-teman. Karena kita kan nggak tahu intrinsic value-nya. Lebih baik malahan kita taunya segini, terus kalau misalnya masih ragu-ragu banget, ya udah 50% dulu atau 60% dulu, apa nggak 30% dulu, tancap tiang dulu juga nggak apa-apa. Itu it's okay sih kayak gitu. Dan itu appetite orang bisa beda-beda. Bahkan saya dan Pak Billy pun juga saya beda. Kalau saya misalnya demennya satu sektor doang nggak apa-apa. Tapi 2 sektor pun juga nggak masalah. Asalkan dua-duanya itu harus ngerti bener-bener plug intrinsic value-nya berapa. Jangan sampai, ya itulah. Jangan sampai cuma for the sake kata-kata diversifikasi, ya udah tembak minimal harus ada 10. Semua sektor harus ada 1. Waduh, sayang sekali sih. Padahal bisa maksimalis return, kenapa enggak? Kebanyakan yang beli sahamnya kebanyakan ya, kalau misalnya memang uangnya belum terlalu banyak, itu kebanyakan yang nggak ngerti kalau menurut kita. Yeah, karena nggak ngerti, ya udah deh pecah-pecahin deh biar aman, tapi returnnya juga pasti kan nggak bagus. Yeah. Gitu. Kalau pecahnya dapat yang bagus-bagus masih oke Pak. Kalau pecah 10-10-10-nya gorengan habis malah. Iya. Daripada melakukan hal itu, lebih baik sekalian aja ya. Maksudnya ETF ya. Index fund. Ngapain melakukan hal-hal istilahnya tanda petik kayak kesannya menjadi portfolio manager gitu ya, fund manager gitu ya. Tapi juga ngelakuinnya ngasal-ngasal, biarin aja sekalian aja kasih ke market ya kan. Itu much wise ya, maksudnya lebih bijaksana dibandingkan melakukan ini. Bukan itu artinya benar ya, tapi setidaknya lebih bijaksana dibandingkan ngasal-ngasal tembak. Lebih bijaksana lagi, ya udah cuma ngerti bank ya beli bank aja. Nggak usah istilahnya nggak usah iri. Oh, yang lain untung nih di sawit. Oh, yang lain untung nih di media, nggak usah, nggak apa-apa. Cuma yakinnya di bank, ya beli aja di bank. Main di satu saham teman saya ada, Pak. Cuma ngertinya Bank BNI, BRI, BCA. Not bad loh, performanya loh. One bagger juga, nggak main-main. Cuma mainnya di Big Four Bank, ya, Bank Buku 4. Itu pun juga daripada paksain diri, oh ada yang bagus nih, tech company baru muncul, nggak ngerti dikit ya, udahlah sikat, malah jelek performanya. Main yang di circle kompeten saja, itu much wiser sih. Kata kuncinya 2 Pak sebenarnya Pak. Kata kuncinya yang pertama itu circle of competence. Kita taunya apa nih? Gitu. Kalau kita taunya cuma 5 perusahaan, ya kita berputar di 5 perusahaan itu aja. Kalau kita tahu 10 ya 10. Kalau kita tahu 50 ya 50 Pak. Tentu makin kita tahu banyak, dapat saham murah makin gampang. Karena ada banyak peluang. Nah, kata kunci yang kedua itu opportunity cost. Dari yang kita tahu, yang mana yang kasih return paling bagus kira-kira ke depan. Itu aja sih, Pak. Dan biasanya ya, karena opportunity bagus itu nggak banyak, saya rasa 3-5 saham itu cukup oke sih. Cuman lebih kebanyakan malah cuma 2-3 saham sih, Pak, kalau saya. 2-3 saham. Oke. Berarti pada intinya... Wah, 2 lah itu. Mirip-mirip satu sektor tapi. Ya. Oke. Berarti pada intinya yang saya tangkap adalah dalam berinvestasi jangan sampai kita punya banyak saham tapi pada akhirnya bukan diversifikasi malah diversification ya Pak ya. Malah tambah lebih jelek lagi. Dan buat apa juga kita put effort, kita punya banyak saham, ada yang bilang banyak saham tuh kayak punya anak gitu ya. Semakin pusing nantinya untuk kita yakin satu persatu. Ya. Nah, mungkin sambil ada yang mau bertanya boleh ya, bisa masukkan di question box. Karena kalau tulis di kolom chat ini banyak yang nanti akan ketimpa. Nah, mungkin saya coba kita. Ya. Nah, ini Pak, ini ada beberapa yang masuk. Kita coba kita coba bahas ya. Ini pertanyaan dari Aditya Pratma. Bagaimana caranya membangun conviction? Nah, mungkin Pak Billy, boleh Pak Billy, cara bangun conviction seperti apa? Conviction itu apa dulu sih kalau menurut Pak Billy, dan gimana caranya membangun conviction?
Oke, jadi conviction itu kan sebenarnya keyakinan ya, Pak Dodi ya. Keyakinan sama itu perusahaan gitu. Jadi ketika kita mau ngebeli suatu saham, tentu kitanya harus yakin dulu. Kalau kitanya yakin, ketika nanti ada gejolak harga, misalnya turun, ya kita nggak takut Pak, malah cenderung tambah lagi. Jadi conviction itu adalah keyakinannya dulu gitu loh. Kita yakin sama analisa kita yakin ini perusahaan ke depan akan panjang umur, sehat-sehat, ini perusahaan. Itu dulu sih Pak mungkin ya. Dan kita waktu membeli tuh yakin. Kalau kita nggak yakin, ntar harganya turun 10% takut Pak. Harganya naik juga langsung pengen jual. Gitu kan. Dan ini kalau dari pengalaman saya pribadi mungkin ada kaitannya sama circle of competence juga ya. Yes, kalau ternyata saham yang kita pegang itu yang bukan dalam circle of competence-nya kita, ya biasanya conviction tidak akan terbangun karena kita dengar isu sedikit dari berita, tiba-tiba langsung goyah, kepingin jual, atau turun sedikit, ragu, ini bener apa salah ya? Ya, saya sepakat tadi sama Pak Billy. Pak Sumadi mau nambahin dikit mungkin Pak? Memang untuk membangunnya itu bukan istilahnya membalik kayak gampang balikin tangan ya, tentu harus banyak baca ya. Misalnya kalau memang mau beli saham batu bara atau mau beli saham ya misalnya otomotif ya harus bacain industrinya, baca satu-satu, habis itu dicoba di-build di dalam frameworknya. Oke, saya yakin nih di kuartal 2 ini harga otomotif, penjualan otomotif semuanya bakal naik. Terus misalnya beneran datang misalnya ke Gias, habis itu nanya-nanya juga ke sales mobil, misalnya mobil Toyota atau mobil Honda, bener nggak sih ini penjualan naik? Oh iya, misalnya pada jawabnya, iya syukur, alhamdulillah, ini udah mulai naik ya. Dari situ kita punya keyakinan, oh iya bener nih, di lapangan udah mulai naik, tapi bisa aja harga sahamnya belum naik. Nah itu merupakan kesempatan buat kita untuk istilahnya, oh iya, ini benar-benar conviction untuk kita masukin ke basis untuk kita berinvestasinya. Jadi balik lagi ya memang nggak bisa istilahnya bangun dalam semalam gitu. Memang harus rajin-rajin nanya scuttlebutt ya kalau misalnya kita pakai istilahnya Phil Vischer. Jadi harus rajin nanya ke supplier, lalu nanya ke ya istilahnya yang orang-orang penjualannya. Terus habis itu juga jangan lupa dianalisa bisnisnya, lihat dari finansialnya. Kuartal satunya beneran show the money nggak? Beneran udah naik apa nggak? Jadi jangan benar-benar cuma dengar isu doang. Oh nih misalnya kayak kemarin waktu itu lucu ya. Kayak Ukraine waktu itu kan diserang Rusia ya. Itu semuanya market jeblok ya. Bahkan komoditi itu kan jeblok. Padahal di saat itu juga komoditi harganya naik semua. Tapi market ngejeblokin harga sahamnya, itu kan lucu, seperti kayak gitu kan. Itu padahal kalau kita lihat di aktual lapangan, harga semuanya komoditi, harganya naik-naik gila-gilaan. Tapi pada saat itu semuanya panik kan. Wah perang nih, kayak kesannya udah perang dunia ketiga, padahal belum kan. Nah malahan di situ kita karena dengan ada keyakinan itu, kita punya tahu datanya, kita tahu key variable apa yang harus kita pantau, jadi kita bisa benar-benar tahu punya conviction-nya itu. Mungkin kalau saya mau strukturin lagi, ketika kita mau bangun conviction, satu analisanya harus yakin dulu, harus benar dan yakin dengan framework yang tepat gitu loh. Kalau kita suka bagi analisa itu jadi tiga step Pak. Yang pertama itu kita harus kumpulin informasi dulu. Nah, informasi itu udah standarnya Pak. Gitu. Banyak orang yang pikir, oh saya udah tahu banyak nih informasi, padahal sebenarnya kumpulin informasi itu mungkin hampir 90% loh Pak dari workload kita itu untuk kumpulin informasi. Baik dari laporan keuangan, dari scuttlebutt, dari kita nanya-nanya orang yang ngerti bisnis ini misalnya. Itu dulu. Jadi kalau kita udah tahu nih standar informasi apa sih yang kita harus cari, ada checklistnya ya, ada step-stepnya semua. Kalau udah lengkap baru kita bisa mikir Pak, ini bisnis bagus atau enggak? Gitu loh. Kita baru bisa judge, oh ini bisnis secara kompetisi dibandingin kompetitornya, oh ini kuat nih. Ini produknya nih awet nih, 10 tahun lagi juga masih bisa dipakai. Nah masalahnya untuk tahu itu kita kan mesti punya informasi yang lengkap. Kalau informasi lengkap, kita bisa mikir dengan baik, baru kita bisa punya conviction. Nah gitu loh Pak stepnya. Jadi memang nggak gampang gitu loh Pak. Kita bahkan di case kita itu on average ya, untuk bikin satu report itu butuh waktu mungkin sekitar 3 minggu full time, 9 to 5 gitu loh. Jadi memang yang paling sampai itu kumpulin informasi, lalu kita harus mikir, baru kita bisa bangun conviction gitu. Dan informasinya itu harus yang istilahnya kita cari informasinya itu yang valid gitu, yang berkaitan dengan bisnis terkait itu. Yang tadi sempat saya mention misalnya, oh kalau misalnya batu bara
Kalau ini bisnisnya cuma jualannya kalorinya rendah, ya jangan ambil patokan Newcastle doang. Patokannya dengan ICI 3 atau ICI 4 gitu. Jadi ambil data pun juga jangan asal-asalan. Banyak di luar sana pun juga yang tanda petik asal-asalan. Oh, misalnya contoh lagi Ukraine sama Rusia. Harga gandum jeblok, langsung ICBP jeblok. Padahal kalau teman-teman tahu cost structure-nya berapa sih gandum terhadap ICBP? Nah, itu Murah. saya nggak mau bocorin ya, padahal Jangan murah. bocorin. Sisa loh ditanya loh. Nanti, ya intinya gitu. Di luar sana panik kayak kesannya, bakal biaya ICBP ngebengkaknya sampai mungkin double atau triple gitu. Padahal kan gandum itu berapa sih kandungannya di dalam bikin Indomie itu, Indofood itu. Dan itu perlu ya istilahnya keringat lah untuk cari itu. Kalau kita udah tahu cari itu, ya berita di sana panik malahan kita rezeki buat kita gitu. Wih, lumayan nih ya kan. Mungkin ini Pak Osum, mungkin lebih ngaruh harga bensin loh Pak daripada harga tepung loh buat ICBP. Ayo kenapa tuh? Benar. Ya kayak hal-hal seperti itu sih. Jadi data informasinya pun ya kayak kita seperti detektif ya. Jadi detektif cari buktinya kan cari bukti ya, bukan bukti asal-asalan gitu. Kan nggak semuanya diplastikin kan, masa semuanya diplastikin, itu namanya ngasal-ngasalan. Cari informasinya pun juga harus sesuai, dan itu memang semakin kita sering nyari, lama-lama kita makin, rupanya di bisnis model ini yang penting ini aja nyari-nyarinya, dan itu memang harus jam terbang gitu sih, harus sering-sering gitu. Untuk pasti awal-awal yang kita mau perdalam circle competence, misalnya kita baru mau mulai analisa konstruksi, pasti bingung tuh, aduh yang mana yang penting, semuanya di-gather dulu. Nah, cuman nanti seiring waktu pasti lama-lama, yang penting tuh lebih ini, gitu. Oke, jadi kalau mau saya simpulkan, conviction tadi informasi, informasi kemudian kita coba pikirkan dan eksekusi. Ya. Nah, ini tadi semoga terjawab ya. Kita coba jawab beberapa pertanyaan lagi nih, Pak Sumadi, Pak Billy, karena ini ternyata ada beberapa yang masuk. Ini saya coba. Nah, ini menarik nih. Pertanyaan dari exciting friend, teman yang menyenangkan. Intrinsic value kan tergantung asumsi yang dipakai oleh masing-masing orang. Bagaimana cara supaya bisa intrinsic value-nya itu tidak bias? Oke. Mau siapa dulu? Pasung? Siapa dulu yang mau jawab? Boleh, saya deh. Boleh. Nah, gini. Jadi kita tentu pasti harus punya istilahnya semacam, kalau saya boleh quote itu katanya ya, istilahnya kita harus punya yardstick gitu ya. Yardstick itu apa sih? Sebagai kayak istilahnya benchmarknya. Kalau kita kan beli bisnis ini, itu kan ada resiko ya. Tentu bisnis itu ada resiko dibandingkan misalnya kita membeli instrumen yang lain. Karena kita mau berinvestasi kan pasti balik lagi. Kita kan prinsip utama investasi ada keamanan modalnya juga kan. Maksudnya saat kita berinvestasi, kalau kita nggak yakin modal kita aman, ya artinya bahaya. Return-nya kita harus expect-nya lebih tinggi. Ya makanya bisnis itu harusnya return-nya itu lebih tinggi dibandingkan return yang bisa diberikan misalnya dengan bonds. Kenapa kita pakai bonds ya? Istilahnya government bonds itu lebih tanda petik risk-free ya. Walaupun negara pun sebenarnya juga bisa bangkrut ya. Nah dari situlah kita benchmark apakah bisnisnya ini kalau dibandingkan dengan bonds, saya lebih suka mana nih? Belinya bonds atau bisnis ini? Yang mana yang bisa menghasilkan return on equity-nya yang lebih baik dibandingkan ini? Ya, di situ dibandingkan. Kalau yang di sini, oke lah, nggak apa-apa lah bisnis ini, return-nya lebih gede. Berarti nilainya harusnya kurang lebih besar dibanding bonds-nya. Kalau misalnya return-nya aja lebih kecil dibanding bonds, ngapain beli invest bisnisnya itu? Ya kan, mendingan saya bonds saja. Gitu, yang dimana mungkin dalam 12 tahun, 13 tahun, duit saya udah balik modal. Ngapain beli bisnis yang istilahnya PE-nya 15 atau 20, tapi bisnisnya itu nggak bagus gitu. Yang benar-benar nggak bagus. Yang ceritanya kalah dengan bonds, itu kan artinya nilainya sebenarnya di bawah bonds. Gitu. Kurang lebih kayak gitu sih, Pak. Kita harus ada pembagiannya. Dan jadi, Pak Billy mungkin boleh nambahkan, Pak? Ya. Itu kan mau nambahin dikit aja sih, Pak. Kalau misalnya dari sisi valuasi ya gitu, Pak. Kita perlu ada yardstick gitu. Dan yang kedua, kadang-kadang Pak orang bisa misalnya karena saya dulu kan kuliah misalnya di finance ya Pak ya, maksudnya banyak pakai DCF, capital asset pricing model dan lain-lain, yang mana itu sangat nilai kalau kita mau pakai rumus-rumus begitu Pak. Saya nggak tahu nih yang nanya ini maksudnya selama ini valuasi gimana saya nggak tahu. Cuman kalau misalnya kita pakai rumus-rumus begitu Pak, biasanya tuh terminal value itu sangat signifikan ngaruhnya tuh Pak.
Kita asumsi ini perusahaan grow-nya berapa misalnya, gitu. Tapi kita nggak pakai cara seperti itu. Dan kalau berdasarkan pengalaman nih Pak, kalau misalnya saya, Pak Sumadi, Pak Dodi misalnya, sama Pak John, sama misalnya tim kita, udah punya informasi yang sama-sama lengkap nih Pak, itu biasanya asumsinya nggak beda jauh Pak. Iya. Nah, itu kuncinya sih Pak. Jadi kalau kita informasinya lengkap, kita baru bisa mikir benar. Jadi biasanya itu valuasi itu udah natural gitu Pak. Kadang-kadang kita analisa nih ya, belum selesai kita udah tahu, oh ini kira-kira pasti BEP wajarnya 15 kali. Gitu. Itu mungkin saya, Pak Sumadi, Pak Dodi, selisihnya nggak jauh-jauh amat tuh bedanya Pak, kalau informasinya sama-sama lengkap gitu. Oke. Jadi balik lagi ke informasi ya Pak ya. Analisa perusahaannya dulu, informasi perusahaannya dulu, valuasi di terakhir, dan di report pun juga susunannya seperti itu kan. Kita harus tahu dulu perusahaannya, kumpulin informasinya, dan baru bisa menyimpulkan perusahaan ini kira-kira dari sisi BEP kira-kira layak dihargai BEP berapa tahun. Ya gitu ya Pak. Dan tentu mau nggak mau teman-teman di sini mau nggak mau harus at least 3 atau 4. Kalau cuma baru 1 mungkin bandinginnya masih dengan bonds. Tapi kalau nanti teman-teman udah punya archive yang banyak, analisa bisnis dengan banyak, kita misalnya contoh bank misalnya kita bandingin BCA, BRI, Bank Mandiri sama istilahnya Bank Niaga gitu. Mana sih yang paling murah gitu kan? Karena kita setidaknya udah tahu masing-masing BEP-nya berapa kurang lebih. Kita bisa tarik menarik. Kan misalnya saya contoh ya. Apakah bank, misalnya saya bukannya mau diskreditin bank lain ya, misalnya bank capital, apakah nilainya lebih tinggi dibanding nilai BCA? Tentu kan pasti teman-teman di sini tahu, secara dari BI aja dia udah catat bank BCA aja sebagai bank buku 4 gitu ya. Jadi secara aset aja lebih besar, secara omset juga lebih besar, berarti harusnya nilainya itu BCA pasti melebihi dari bank-bank buku 3, bank 2, kurang lebih yang kayak gitu. Jadi semakin teman-teman punya analisa bisnis peers ya di sektor tersebutnya, teman-teman juga analisa, habis itu kita bandingin dengan opportunity cost dari sektor lain, jadi teman-teman bisa tahu, oh kurang lebih saya di Indonesia nih kurang lebih kayak gini nih petanya. Jadi ya tinggal teman-teman istilahnya invest dari situ. Dan intrinsic value pasti namanya value investor kurang lebih sama semua, karena data-data yang dikumpulkan semuanya valid dan itu bisa mendapatkan gambaran, oh ya value-nya segini gitu. Oke. Ini waktunya sekitar 15 detik lagi. Mungkin kita sambung sedikit ya Pak ya. Kalau mau setelah ini kita tambah beberapa, mungkin karena ada beberapa pertanyaan yang mau disampaikan. Sampai jumpa di sesi selanjutnya.